Halo Nevrofriends, kali ini saya akan membahas satu gejala yang sering sekali dialami oleh seseorang dan ternyata itu adalah kaitannya dengan gagal ginjal kronik, yaitu anemia. Untuk kriteria diagnosisnya, sebenarnya anemia pada orang dengan gagal ginjal kronik itu hampir sama aja sih sebenarnya dengan kriteria anemia pada orang-orang yang tidak memiliki penyakit ginjal kronik. Yaitu kalau laki-laki HB-nya kurang dari 13 dan kalau wanita itu HB-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Yang membedakan memang adalah mekanisme terjadinya anemia pada penyakit ginjal kronik. Jadi anemia itu adalah salah satu gejala yang sebenarnya cukup khas terjadi pada penyakit ginjal kronik ya. Jadi bisa dibilang hampir semua pasien dengan gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik itu pasti mengalami anemia. Karena memang penyebab anemia pada penyakit ginjal kronik ini sangat banyak dan ada hal-hal yang cukup khas di situ. Jadi kalau memang ada anemia berulang pada seseorang, memang salah satu yang harus dipikirkan adalah adanya gagal ginjal kronik. Nah, beberapa penyebab anemia pada penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik itu yang pertama adalah adanya kekurangan atau defisiensi dari hormon eritropoietin. Jadi ginjal kita itu menghasilkan satu hormon yang sangat berguna atau memang sangat diperlukan dalam pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, yaitu namanya hormon eritropoietin. Jadi kalau ada penurunan massa ginjal, ada kerusakan sel-sel ginjal, ya tentunya akan terjadi penurunan kapasitas pembentukan dari hormon eritropoietin tersebut. Jadi kalau hormon yang menstimulasi pembentukan sel darah merah berkurang, ya otomatis pembentukan sel darah merahnya juga berkurang, akhirnya berujung pada anemia. Penyebab lainnya pada gagal ginjal kronik itu adalah adanya penumpukan racun protein yang kita sebut racun uremik gitu ya. Adanya penumpukan toksin atau racun uremik itu akan bisa memperpendek umur dari sel darah merah. Jadi sel darah merah kita itu punya umur sekitar 120 hari. Jadi setiap 120 hari mereka akan dihancurkan dan akan di-recycle gitu ya menjadi sel darah merah yang baru, terbentuk juga yang baru. Nah, pada kondisi uremik itu adalah suatu milieu atau suatu kondisi yang akhirnya tuh bisa memperpendek umur sel darah merah orang tersebut. Nah, kalau umur itu lebih pendek, sementara kapasitas untuk pembentukan sel darah merah barunya juga berkurang, salah satunya akibat kekurangan hormon eritropoietin tadi, maka akan bisa juga berujung pada anemia. Penyebab lainnya lagi yang sering adalah kekurangan nutrisi. Jadi pada orang-orang dengan gagal ginjal kronik biasanya akan terjadi penurunan nafsu makan, terutama yang stadium 3 ke atas yang sudah mulai ada keluhan-keluhan akibat penumpukan racun uremik. Misalnya mual muntah ya, jadi kebanyakan jadi kurang gizi, kurang protein, kurang zat besi, kurang asam folat, kurang vitamin-vitamin seperti vitamin B12. Nah, protein, asam folat, vitamin B12 dan zat besi ini semua adalah bahan dasar pembentukan dari sel darah merah juga. Jadi kalau bahan dasarnya kurang, maka dia juga akan bisa mengalami anemia. Selain itu, terjadinya anemia kekurangan zat besi pada orang dengan penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik itu juga bisa terjadi tidak hanya karena kekurangan nutrisi atau intake makanannya, tapi juga bisa karena terjadi perdarahan kronis, dan ini sering terjadi pada orang-orang dengan gagal ginjal kronik karena misalnya ada perdarahan lambung ya. Jadi pada orang-orang dengan gagal ginjal kronik itu sering terjadi peningkatan kadar hormon gastrin, di mana hormon ini akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadi sering terjadi gastritis gitu ya pada orang-orang dengan gagal ginjal kronik yang menyebabkan luka-luka kecil di lambungnya. Ini juga akhirnya bisa menyebabkan perdarahan kronis yang menyebabkan anemia kekurangan zat besi. Selain itu pada orang-orang gagal ginjal kronik yang sudah menjalani hemodialisis misalnya, itu kan terjadi pengambilan darah berulang, lalu juga ada sedikit pasti darah yang tertinggal di mesin cuci darah gitu ya. Itu juga sama akan menimbulkan suatu
anemia akibat kekurangan zat besi karena hilangnya zat besi lewat tindakan hemodialisis tadi. Selain itu, adanya kondisi inflamasi atau keradangan di dalam tubuh pasien dengan penyakit ginjal kronik ini juga bisa menimbulkan banyak sekali masalah ya pada pembentukan sel darah, termasuk sel darah merah. Jadi adanya inflamasi yang tinggi itu juga terkait dengan adanya toksin uremik yang tinggi, memperpendek umur dari sel darah merah, semakin mengurangi jumlah hormon eritropoietin dan jadi banyak sekali faktor yang akhirnya bisa menyebabkan anemia pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Untuk penanganan atau pengobatannya kembali lagi ke jenis anemia apa yang dominan terjadi pada pasien tersebut. Jadi memang ada beberapa modalitas pengobatan yang bisa diberikan. Yang pertama adalah suntikan hormon eritropoietin, karena tadi jelas ya penyebabnya adalah defisiensi atau kekurangan hormon eritropoietin. Nah, untuk mendapatkan suntikan hormon eritropoietin ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama, orang itu tidak boleh menderita kekurangan zat besi. Jadi kalau ada kekurangan zat besi, ibaratnya itu kan bahan dari pembentukan sel darah merah. Kalau bahannya kurang, kita paksakan dengan pemberian hormon untuk menambah produksinya juga nggak akan bisa. Jadi supaya efektif pemberian hormon eritropoietin, itu yang pertama dipastikan harus kadar zat besinya harus cukup dan tidak ada kekurangan bahan lain seperti kekurangan protein, asam folat atau vitamin B12. Untuk detail bagaimana memulai atau cara untuk mendapatkan dan menggunakan suntikan hormon eritropoietin akan saya bahas detail di video-video selanjutnya. Lalu yang berikutnya, selain hormon eritropoietin, itu penanganan yang juga sering diberikan adalah tadi itu, tablet atau suplemen zat besi. Nah, ini tergantung kalau memang orangnya mengalami anemia kekurangan zat besi ya harus ditambah zat besinya ya. Kalau sudah menjalani hemodialisis, dia harus diberikan zat besi secara infus tiap kali cuci darah. Tapi kalau belum cuci darah bisa diberikan obat minum atau obat oral disertai dengan diet tinggi zat besi. Selain itu, semua nutrisi juga harus dipenuhi karena tadi nutrisi-nutrisi seperti protein, asam folat, vitamin B12 itu juga adalah bahan dari pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir adalah pemberian transfusi darah pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Nah, kalau transfusi darah ini sebenarnya targetnya agak berbeda dengan orang normal. Cukup HB7-9 aja itu sebenarnya sudah cukup ya, karena pemberian transfusi darah itu juga tidak boleh sembarangan karena resiko harus dipertimbangkan manfaat dan resikonya. Oke, jadi gitu ya Nefro Friends penjelasan tentang anemia pada penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik. Semoga bermanfaat.